Selamat datang di channel My In Princess dalam segmen Mama De Cherry. Mama De mau cerita misteri. Pada kesempatan kali ini, di episode 1 ini, Mama De ingin cerita mengenai kasus pembunuh berantai di Hwasong, South Korea, atau yang sering dikenal juga sebagai Korean Zodiac Killer, karena mereka memiliki kesamaan, yaitu korbannya adalah semuanya perempuan. Ke inti cerita, saya mau short story dulu ya mengenai asal muasal saya bikin segmen Mama De Cherry ini. Karena saya pribadi memang dari kecil tuh suka banget sama baca-bacaan novel itu yang berbau kriminal. Seperti kayak waktu kecil bacanya Detektif Conan, terus agak gedean novel-novel ala-ala Sherlock Holmes, Dan Brown gitu. Jadi ya itu. Terus saya suka banget juga sih baca-baca di web-web gitu, berita-berita tentang kriminal-kriminal gitu, karena ya seru aja sih, walaupun itu memang memakan korban jiwa manusia lagi ya. Tapi ya intinya saya suka sih. Semoga gak ada yang tersinggung dengan apa yang saya katakan barusan ya. J disebut juga sebagai Korean Zodiac karena mereka memiliki kesamaan, yaitu korbannya semua perempuan. Namun Yi bertanggung jawab lebih banyak karena korbannya juga jauh lebih banyak. Pada rentan 5 tahun dari tahun 1986 sampai dengan 1991 di South Korea, Hwasong tepatnya, semua orang diliputi oleh ketakutan karena makin bertambahnya korban-korban wanita yang jatuh dengan posisi yang sama, yaitu semuanya dicekik sampai mati dan diperkosa. Hingga saat ini tahun 2020, kasus ini masih merupakan salah satu kasus terbesar di sepanjang sejarah Korea Selatan karena melibatkan lebih dari 2 juta orang untuk pencarian, investigasi, dan lebih dari 21.000 suspek diwawancara. Semua kasus ini dimulai dari September 1986. Jadi kalau si Yi Chun Jae-nya udah ketemu target nih, dia bakal ngikutin diam-diam dalam kegelapan gitu. Terus dia merhatiin, kayak stalking lah ya bahasa sekarangnya itu. Terus sampai dia nunggu waktu yang tepat, dia akan menyerang korbannya. Tipe korbannya Yi ini sebenarnya nggak sama ya, beda-beda ya. Cuman yang pasti semuanya wanita. Terus rentang umurnya tuh dari 13 sampai 71 tahun. Tapi anehnya cewek korban-korban itu gak ada yang umur 30-an gitu. Terus akhirnya setelah diketahui Chunjae pelakunya, diketahui mungkin karena badannya kecil, jadi dia maunya korban-korban tuh yang bisa dia taklukkan. Jadi mayoritas korbannya itu juga kan ada yang diperkosa, kecuali korban pertamanya yang umur 71 tahun tuh gak diperkosa ya, tapi langsung dibunuh dengan tangannya aja. Sedangkan sisanya kan ada yang diperkosa terus dicekik menggunakan baju korbannya sendiri kan ya. September 1989 ketahuan lagi nyusup ke rumah orang bawa senjata, padahal sebelumnya pada korban-korbannya dia gak pakai senjata ya mak. Jadi dia langsung nyusup ke rumah seseorang bawa senjata dan berniat membunuh pemilik rumah tersebut, tapi akhirnya ketahuan. Terus pemilik rumahnya ajar balik deh. Terus ketangkep polisi dan dihukum masa probation gitu selama 2 tahun. Juga dibilang mirip Zodiac Killer karena pembunuhnya tidak ketahuan sebelum akhirnya Yi Chun Jae-nya sendiri yang mengaku di tahun 2019. Selama 3 dekade lebih mak, 33 tahun tepatnya, baru ketahuan Yi Chun Jae lah pelaku sebenarnya. Yi Chun Jae akhirnya mengakui semua perbuatannya di tahun 2019 itu, bahwa pembunuhan berantai di Hwasong itu adalah ulahnya, termasuk juga 30 sampai 45 pencobaan pemerkosaan dan mungkin lebih juga pembunuhan. Tahun 1993 istri Yi Chun Jae menceraikannya dan sebagai balas dendamnya dia memperkosa dan membunuh adik iparnya alias adik dari istrinya sendiri yang berumur 18 tahun. Pembunuhannya sama, adik iparnya dibius dulu, terus diperkosa, kemudian dicekek sampai mati. Dan yang lebih psikopatnya lagi, dia bantuin bapak mertuanya
buat pura-pura cari adik iparnya yang hilang, pakai lapor polisi lagi. Dia bisa ketahuan sama polisi gara-gara apa sih? Ternyata dia iseng banget nanya polisinya, nanya kalau misalnya perkosa dan bunuh kira-kira berapa lama di penjara. Ya curiga lah, terus investigasi, akhirnya dia ngaku juga dia pelakunya. Kasus ini tuh sudah kadaluarsa tahun 2006 ya mak ya, karena di hukum Korea itu kalau nggak salah first degree murder itu atau pembunuhan tingkat 1 itu masa expirednya itu 15 tahun aja, jadi udah kadaluarsa. Namun polisi-polisi dan para detektif masih mencari tahu tentang kebenaran di balik kasus ini. Akhirnya setelah tes sampel DNA dan percobaan lain-lain, September 2019 polisi menemukan satu bukti yang sangat luar biasa dari hasil sampel DNA. Sampel DNA dari salah satu korban dalamannya gitu, masih ada bercak sperma gitu kan ya. Nah dari situ dicocokin DNA, ternyata cocok sama DNA Yi Chun Jae yang sekarang masih di penjara di Busan karena kasus pembunuhan yang dilakukan kepada adik iparnya tidak bisa dituntut atas kasus pembunuh berantai yang dilakukannya karena masa kadaluarsa tadi. Ya si Yi ini juga udah dihukum seumur hidup ya di penjara Busan, tapi dia ada kemungkinan pembebasan bersyarat karena berkelakuan baik gitu. Walaupun ya gue ngarepinnya sih penjahat seperti itu harusnya jangan dibebasin ya, apapun yang dilakukan di masa yang sekarang ini. Oh ya sekarang ini umurnya udah 56 tahun ya. Kisah singkat dari Yi Chun Jae, sang pembunuh berantai dari Hwasong atau sering juga disebut sebagai Korean Zodiac Killer. Kisahnya ini menginspirasi banyak sekali film-film dan drama Korea. Beberapa listnya nih saya taruh di sini ya. Tapi yang saya nonton ya kayak cuman drama dari Tunnel, Signal yang menginspirasi drama-drama ini ya. Bagus sih ya. Terus kalau nonton dari dramanya itu gila serem banget mak, nggak bisa ngebayangin deh kalau jadi perempuan misalnya harus pulang kerja malam atau ada ekskul sampai malam, tapi kan takut ya, apalagi zaman dulu kan belum ada Gojek atau Grab, jadi harus naik bus atau jalan kaki. Terus zaman dulu kan juga bukan perkotaan yang gimana, yang jalannya masih sepi-sepi hutan gitu. Gimana, takut gak sih mak? Bayangin deh jadi cewek-cewek zaman itu. Sekian dulu cerita singkat, rangkuman singkat lah ya dari Korean Zodiac Killer ini atau Hwasong Serial Murder si Yi Chun Jae ini. Kalau kalian suka videonya, please ketik jempolnya. Terus jangan lupa di subscribe juga channelnya. Jadi kalau makin banyak yang subscribe kan juga saya juga makin termotivasi lah untuk upload video baru terus. Oh ya, terus kalau misal kalian ada video-video kriminal lain atau kisah-kisah misteri dan horor lain yang mau saya ceritain dan saya cari tahu, boleh ya klik di komen, nanti saya coba cari tahu. Oke. Thank you mama. Mama De mau istirahat dulu, udah malam. Mau ngurusin bocil-bocil. Bye bye, sampai jumpa. Thank you for watching.